Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur bisa berjumpa kembali untuk kita bertumbuh bersama-sama di dalam kita belajar akan firman Tuhan. Tentunya doa dan harapan saya, apapun situasi, apapun kondisinya, Bapak Ibu selalu sehat, selalu semangat, diberkati Tuhan, dan kita selalu kuat karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang begitu luar biasa, saudaraku. Kita punya Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan yang hidup, yang selalu menolong dan memberkati kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah tindakan yang menghasilkan berkat dan mujizat. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati jamaah setiap kami yang mendengarkan, agar kami boleh mengerti, memahami. Terlebih Roh Kudus memampukan kami semua untuk kami menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu dan Saudaraku. Nanti kita akan mendasari dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Hanya nanti kita akan baca ayat per ayat demi mempersingkat waktu kita semuanya. Dan saudaraku, beberapa hari ini kita dihebohkan dengan sebuah aksi bagaimana oknum atau pribadi tertentu yang sedang memamerkan harta kekayaannya yang begitu luar biasa, yang cukup menyita perhatian ya pemirsa semua. Tentunya kita juga geleng-geleng kepala bagaimana mungkin harta kekayaan bisa didapatkan sebanyak itu, dan bagaimana mereka memiliki gaya hidup yang begitu glamor ya saudaraku. Hartanya dipamerkan dengan begitu luar biasa, tetapi yang pada akhirnya justru yang mendatangkan malapetaka orang itu sendiri. Dan saudaraku, memang harta yang dipercayakan Tuhan bukan untuk menjadi kesombongan kita. Harta yang dipercayakan dalam hidup kita bukan untuk menjadi keangkuhan kita, tetapi untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk mendatangkan kesejahteraan keluarga dan untuk kita dimampukan menjadi saluran berkat bagi sesama. Bapak, Ibu dan Saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16 ini nanti kita akan melihat bagaimana Nabi Elia dan seorang janda Sarfat punya pengalaman yang begitu luar biasa. Bagaimana dia mengalami mujizat dan bagaimana ia diberkati oleh Tuhan. Tentunya mujizat dan berkat Tuhan adalah merupakan perbuatan Tuhan yang begitu besar, tetapi juga menuntut respon, sikap dan tindakan yang baik dalam kehidupan kita bersama-sama. Karena Tuhan juga tahu, saudaraku, bahwa berkat itu merupakan kebutuhan manusia. Kita hidup di dunia, kita butuh makanan. Kita hidup di dunia, kita membutuhkan pakaian. Kita hidup di dunia, kita membutuhkan rumah. Dan tentunya fasilitas segala untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, kita juga tidak heran, Bapak, Ibu, dan Saudaraku semuanya, pendengar Radio Buana Asri, bagaimana berbagai sikap dan cara manusia untuk memperoleh, untuk mencukupi semuanya itu. Ya, Saudaraku, ada yang bekerja keras, ya, bekerja secara mati-matian luar biasa siang dan malam, seolah-olah tenaganya diperas untuk mendapatkan semuanya itu. Mungkin ada yang demi mendapatkan pengakuan, mungkin karena ada yang ingin bersaing, atau mungkin ya murni untuk kesejahteraan dalam kehidupannya sebagai kehidupan sehari-hari menjadi pribadi yang rajin. Tetapi ada yang bekerja dengan luar biasa sampai lupa beribadah juga ada, saudaraku. Bahkan ada yang bekerja sampai ada yang tidak mengerti ini salah atau benar.
ini memuliakan Tuhan atau tidak, ini dosa atau tidak, sampai ada yang tidak peduli, saudaraku. Maka mungkin tingkat korupsi, berbagai kriminalitas, keributan, karena berbicara masalah uang, jabatan, begitu luar biasa. Tetapi hari ini, saudaraku, kita harus tahu bahwa Tuhan ya punya caranya tersendiri. Bahwa Tuhan ya punya cara yang berbeda untuk menolong saya dan saudara, termasuk bagaimana Nabi Elia dan seorang janda Sarfat yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini saya akan mengajak kita mempelajari apa sikap dan tindakan Nabi Elia dan janda Sarfat ini, sehingga mereka boleh mengalami mujizat dan hidupnya pada akhirnya diberkati dari sebuah keadaan yang tidak baik. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari 1 Raja-Raja ya pasal 17 ayat 8 sampai 9 berkata demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di sini yang pertama pelajaran yang bisa kita petik, saudaraku, bagaimana supaya kita ini mengalami berkat dan mujizat dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengalami semuanya itu? Kalau janda Sarfat nanti berkat dan mujizatnya adalah hidup dicukupi, bisa pulih, bisa bangkit dari krisis ekonomi yang sedang dihadapinya. Mungkin berkat yang kita butuhkan untuk saudara, mungkin ada yang sakit membutuhkan yang namanya mujizat kesembuhan. Mungkin bagi yang punya masalah dalam keluarga, kita membutuhkan mujizat pemulihan dalam keluarga kita, saudaraku. Mungkin ada yang bermasalah baik secara ekonomi, kita membutuhkan mujizat dan berkat dalam usaha dan pekerjaan kita. Maka yang pertama dari ayat yang kita baca kali ini, saudaraku, kita untuk memperoleh berkat dan mujizat, kita harus memiliki sikap dan pandangan yang benar terhadap hamba Tuhan. Ya. Janda Sarfat ini walaupun belum kenal, tapi ketika melihat dan mendengar apa yang diperintahkan, bahkan apa yang diminta oleh Nabi Elia, saudaraku, janda Sarfat ini taat dan mau melakukannya. Mungkin saudara bertanya, kenapa bisa demikian? Karena mereka memiliki sikap dan pandangan yang benar terhadap hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu apa sih, saudaraku? Saya sedikit menjelaskan, kalau Bapak Ibu nanti bisa membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai 8. Hamba Tuhan yang pertama, dia adalah seorang manusia sama seperti kita. Hamba Tuhan ini juga bisa terluka, ya. Bahkan kalau hati-hati bisa salah. Kalau kita nggak waspada, bahkan tetap bisa jatuh dalam dosa. Seorang hamba Tuhan juga bisa lapar, ya. Seorang hamba Tuhan ini adalah manusia yang sama, yang punya kebutuhan seperti saya dan saudara. Tetapi yang kedua yang agak sedikit membedakan, hamba Tuhan ini adalah orang yang diutus oleh Tuhan. Maka ketika melihat ini, saudaraku, pandangan dan sikap yang benar ini, wajib setiap umat Tuhan bisa memiliki sikap dan pandangannya. Oh, dia adalah utusan Tuhan untuk melayani kita, untuk membimbing kita, untuk menguatkan iman kita, untuk mengajarkan firman Tuhan terhadap kita. Maka kita harus menghormati, maka kita harus menghargai. Dan saya banyak melihat, saudaraku, dalam perjalanan pelayanan saya, anak-anak Tuhan yang menghargai seorang hamba Tuhan sebagaimana mestinya, mereka diberkati dengan luar biasa.
Karena seorang yang tidak menghargai hamba Tuhan yang merupakan utusan Tuhan, orang tersebut juga tidak menghormati Tuhan yang mengutusnya. Maka ini sikap dan pandangan yang benar ini akan membawa kita bisa menjadi taat dari apa yang diajarkannya. Akan membuat kita menghormati dari apa yang disampaikannya. Sehingga kita mentaati ajaran yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Di sanalah kita mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, seorang hamba Tuhan adalah ia orang yang ditugaskan Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Ini tentunya juga menjadi perhatian bagi kita para hamba Tuhan juga. Saya juga mengajak, mari Bapak Ibu dan Saudaraku, dalam menyampaikan firman Tuhan tentunya kita bukan menyampaikan isi hati kita, tetapi isi hatinya Tuhan. Dalam menyampaikan firman Tuhan, kita sedang tidak menyampaikan amarah kita, unek-unek kita, ya, yang bisa menyakiti, bisa menyinggung, sehingga justru pesan-pesannya Tuhan tidak tersampaikan. Di sisi lain, saya mengajak juga setiap hamba Tuhan, mari kita berani menyampaikan kebenaran, apapun resiko atau konsekuensinya yang harus kita tanggung, saudaraku, karena itu tugas kita untuk memberitakan firman Tuhan, ya. Dan firman Tuhan ini merupakan kabar baik yang merupakan kebutuhan umat Tuhan. Maka kita juga harus rajin di dalam menggali firman Tuhan, rajin berdoa, sehingga kita menyampaikan kabar baik ini yang merupakan kebahagiaan untuk pertumbuhan iman, yang merupakan makanan yang baik untuk pertumbuhan iman umat Tuhan. Dan inilah maka seorang hamba Tuhan memang harus dihormati, dihargai. Sehingga yang menghormati dan menghargai juga akan diberkati oleh Tuhan. Sehingga orang yang menghormati hamba Tuhan adalah juga orang yang akan melakukan apa yang diajarkan hamba Tuhan itu. Sehingga mereka boleh mengalami mujizat dalam kehidupannya, saudaraku. Yang kedua, di dalam ayat 8-9, ya saudaraku, yang sama, di sini kita juga bisa mempelajari bahwa untuk kita memperoleh berkat dan mujizat Tuhan, kita harus memahami caranya Tuhan di dalam memberkati dan di dalam memberikan mujizatnya atas pergumulan kita. Nabi Elia ini kalau dia nggak taat dengan Tuhan, saudaraku, tidak akan pernah mengalami pemeliharaan dari seorang janda Sarfat, termasuk janda Sarfat ini. Kalau dia tidak memahami caranya Tuhan, dia tidak akan mengalami mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Intinya bahwa Tuhan itu mempunyai cara melalui siapa saja dan melalui apa saja untuk memberkati dan untuk memberikan mujizatnya atas setiap pergumulan kita. Elia juga mengalami sebuah krisis, yaitu makanan, saudaraku. Tetapi Elia ini taat, karena ketika apa yang diperintahkan Tuhan, Elia juga percaya bahwa Tuhan punya maksud, rencana yang indah. Kalau Elia protes, loh Tuhan, kenapa saya tidak disuruh datang ke orang kaya saja? Kenapa saya tidak disuruh datang ke saudagar atau pedagang atau yang lain? Tapi kenapa harus seorang janda yang miskin lagi? Mungkin logikanya, kalau dia agak sedikit protes kepada Tuhan, bisa saja dia berkata demikian. Tetapi saudaraku, ini hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Elia begitu paham akan maksud, karena Tuhan punya cara apa saja dan melalui siapa saja, termasuk janda Sarfat ini. Ketika Elia memerintahkan, saudaraku, bahwa dia minta minum, dia minta makan roti, padahal itu makanan terakhir seorang janda Sarfat dan anaknya. Setelah makan dia bahkan kami akan mati. Artinya apa? Dia menyadari ini makanan terakhir. Dan kalau makanan yang lain tidak ada, manusia pasti akan mengalami kematian. Sampai sedemikian krisisnya, kekurangannya, kritisnya keadaan ekonomi yang dialami oleh seorang janda Sarfat. Tetapi karena
inilah saudaraku salah satu pemahaman. Ketika kita mentaati perintah Tuhan meskipun kadang bertentangan dengan logika kita. Ketika kita mentaati perintah Tuhan meskipun kadang-kadang bertentangan dengan kondisi kita, Tuhan, saya sedang kekurangan, kenapa juga harus berkorban? Tuhan, saya membutuhkan bantuan, kenapa justru saya harus memberi? Mungkin ada orang-orang berprotes seperti itu. Tuhan, aku yang disakiti, aku yang luka, tetapi kenapa aku yang harus mengampuni? Tuhan, aku nggak salah, tetapi kenapa aku yang harus rendah hati? Dan lain sebagainya. Saudaraku, ketika anak-anak Tuhan memahami caranya Tuhan di dalam menolong untuk memberikan mujizatnya, untuk memberkati hidupnya, maka dia akan mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Elia tidak akan pernah mendapatkan pemeliharaan yang baik dari Tuhan ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Janda Sarfat tidak akan pernah mengalami mujizat pemulihan secara ekonomi atau kebutuhannya terpenuhi ketika dia tidak taat seperti apa yang dikatakan Elia ini, saudaraku. Maka di sini, saudaraku, Tuhan yang pertama tahu tentang kesukaran yang kita hadapi. Kemudian Tuhan bisa memakai Nabi Elia untuk menolong janda Sarfat ini. Tetapi Tuhan juga bisa pakai janda Sarfat untuk menolong Nabi Elia di dalam memenuhi kebutuhannya juga. Akhirnya mujizat dan berkat itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, bisa saja hari-hari kita sedang bingung memahami ini apa maksud Tuhan semuanya ini. Tetapi ketika kita mau mengikuti terus, mentaati terus caranya Tuhan, kita mengalir dengan caranya Tuhan, pada akhirnya kita akan tahu endingnya. Begitu luar biasa, di balik persoalan itu ada berkat yang luar biasa. Di balik tantangan itu ada mujizat yang luar biasa. Di balik kesulitan itu ada sebuah kemuliaan yang luar biasa. Maka mari kita melangkah. Hari ini yang sedang menghadapi pergumulan, jangan pernah putus asa, saudaraku. Bagi orang percaya tidak ada yang namanya jalan buntu. Bagi orang percaya selalu kita percaya bahwa ada keajaiban, ada mujizat di dalam Tuhan. Karena itulah bagiannya Tuhan, saudaraku. Membuat mujizat dari segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan yang ketiga, bagaimana kita ini bisa mengalami mujizat dan diberkati oleh Tuhan dalam ayat 10 sampai 12, saudaraku berkata demikian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Ayat 12, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Maka kami akan mati. Ini sebuah ungkapan sudah tidak ada harapan lagi. Sebuah ungkapan karena itu berkat yang terakhir yang ada padanya. Setelah itu janda Sarfat merasa bahwa tidak akan bisa berbuat dan tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Yang artinya kesimpulannya orang kalau sudah seperti itu pada akhirnya akan mati kelaparan, saudaraku. Nah, yang ketiga, bagaimana saya dan saudara bisa mengalami mujizat dan berkat yang dari Tuhan dari sebuah pergumulan kehidupan kita, yaitu memiliki ketaatan. Memiliki ketaatan. Nabi Elia, hamba Tuhannya, juga taat atas perintah Tuhan, diperintahkan pergi untuk menemui janda Sarfat, taat.
Dia tidak memilih orang kaya, tidak memilih orang-orang yang disukai, atau tidak memilih orang-orang yang secara logikanya bisa menolong dan bisa memenuhi kebutuhannya. Janda Sarfat ini pada akhirnya juga menuruti apa yang diperintahkan Elia. Ia melakukannya meskipun itu bertentangan dengan, bahkan kalau saya boleh bilang, dengan nurani. Ini adalah tepung yang akan dijadikan bahan makanan terakhir kalinya. Mungkin kalau saya membayangkan, seandainya saya ilustrasikan bagaimana ketika saudara dan saya sedang mengalami kesusahan, saudaraku. Dan mungkin di dompetmu hanya ada uang 100.000 dan itu satu-satunya ya untuk saudara belanjakan memenuhi kebutuhan, dan setelah itu mungkin kita nggak tahu akan mendapatkan uang dari mana. Tiba-tiba datang seorang pendeta, datang ke rumah Bapak Ibu semuanya, lalu meminta uang itu, saudaraku, atas nama pelayanan sekalipun. Mungkin kita bisa salah paham. Ini pendeta kok nggak punya hati? Ini pendeta kok kebangetan? Ini hamba Tuhan atau hamba apa? Orang sedang susah malah dimintain, orang sedang susah malah dibebanin, dan lain sebagainya. Saudaraku, mari kita belajar dari tindakan janda Sarfat ini. Mereka taat. Taat. Ketaatan itu melakukan seperti apa yang diperintahkan, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Janda Sarfat ini melakukan, ya sudahlah, nanti mau mati, nggak apa-apa. Di sini berbicara tentang iman. Untuk mewujudkan iman, dan bukti dari iman adalah sebuah ketaatan. Orang taat adalah bukti kalau dia mengerti akan apa yang diperintahkan dari apa yang ia percaya, yaitu dari Tuhan. Iman itu adalah percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan sekaligus perintah dan ajarannya. Iman itu adalah percaya, saudaraku, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi serta taat dalam perbuatannya. Karena iman tanpa ketaatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bukankah kita sering mengatakan kita orang beriman, tetapi sering ketika kita diperhadapkan waktu dan situasi yang sulit, bukankah banyak orang yang tidak taat pada akhirnya? Dia lebih menuruti logikanya daripada menuruti apa yang diperintahkan Tuhannya. Karena dirasa bertentangan dengan akal sehatnya. Iman itu unik, saudaraku. Tidak dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan dampaknya. Dan dapat mewujudkan segala sesuatu. Dan inilah sebuah kehidupan yang taat antara hamba Tuhan dan umat Tuhan, dua-duanya taat kepada Tuhan, yang akhirnya mereka mengalami berkat dan mujizat dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang selalu berkata, saya kekurangan. Berapa banyak seolah-olah yang bergumul seolah-olah tidak mengalami mujizat. Mari kita cek ketaatan kita kepada Tuhan, saudaraku. Mari kita evaluasi perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi pribadi-pribadi yang taat. Dan yang keempat, ayat 13 sampai 14 berkata demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Puji nama Tuhan. Yang keempat, supaya kita bisa mengalami mujizat dan berkat, saudaraku, kita harus memiliki kerelaan berkorban yang terbaik. Ya. Janda Sarfat ini mengorbankan harta yang sangat berharga, yaitu tepung yang akan dibuat roti untuk makanan terakhir bagi anak-anaknya, bagi anaknya. Tetapi ketika diminta oleh Elia,
Janda Sarfat ini rela berkorban demi mewujudkan untuk menghormati hamba Tuhan, untuk mentaati perintah Tuhan. Berkat-berkat pengorbanan-pengorbanan yang kita korbankan itu pada akhirnya juga memiliki dampak yang luar biasa, yang pada akhirnya menjadi sumber mujizat dalam hidup kita. Ketika kita berkorban harta, Bapak Ibu, mujizatnya adalah kecukupan dalam kelimpahan. Dalam keluarga kita bekerja dengan baik, mengelola dengan baik, masa depan kesejahteraan keluarga kita akan baik. Dalam bergereja ketika umatnya juga rela mengorbankan harta, maka pekerjaan Tuhan di sana juga akan berjalan dengan baik. Banyak hamba-hamba Tuhan tertolong melalui persembahan berkat-berkat yang dikorbankan oleh umat Tuhan untuk menunjang pekerjaan Tuhan itu sendiri. Ketika kita berkorban untuk waktu kita, saudaraku, mujizatnya adalah kebahagiaan. Ketika kita dalam keluarga, kita juga memiliki waktu untuk keluarga. Pasangan kita akan bahagia, anak-anak kita akan bahagia. Kita mengorbankan waktu untuk Tuhan, Bapak Ibu, di sana ada sebuah keindahan, ya, kita menjadi contoh teladan kesetiaan kita. Tuhan disenangkan, pekerjaan Tuhan maju. Ketika kita juga berkorban waktu untuk, ya, apapun itu, pelayanan kita ke masyarakat kita, di sana akan muncul sebuah kebahagiaan. Dan ketika kita berkorban melalui doa-doa kita, saudaraku, maka mujizatnya adalah berkat dan kuasa Allah yang begitu luar biasa. Berikan waktumu untuk berdoa juga untuk keluargamu, saudaraku. Berikan waktumu juga berdoa untuk gerejamu, untuk hamba Tuhanmu, untuk orang-orang yang kau kasih, untuk negerimu. Sering kita hanya mengeluh tentang kondisi. Kita mengkritik tentang tindakan-tindakan yang menurut kita tidak puas. Tetapi anehnya kita juga jarang berdoa untuk itu. Maka belajarlah berkorban, berdoa untuk apapun, supaya ada berkat, mujizat Tuhan, keluarga kita diberkati, gereja Tuhan kita diberkati, bangsa kita diberkati melalui doa-doa anak-anak Tuhan. Berikan pengampunanmu, saudaraku. Kita mengorbankan pengampunan ini, mujizatnya adalah pemulihan. Saya pernah melayani sebuah keluarga yang hampir mengalami sebuah perceraian, saudaraku. Pertengkaran-pertengkaran yang luar biasa. Singkat cerita, istrinya ini sampai pada titik puncak kemarahan dan merasa sudah tidak bisa mengampuni, sudah tidak bisa menerima, ya. Tetapi karena desakan anak-anaknya supaya mereka nggak mau papa mamahnya berpisah, saudaraku. Anak-anaknya, suami istri juga berdoa masing-masing supaya ada mujizat pemulihan. Mereka tengking roh perceraian, ya ada orang-orang tipe doa seperti itu ternyata. Mereka tengking roh perpecahan dalam keluarganya, tengking roh jahat. Tetapi hasilnya tidak ada, saudaraku. Nah, ketika kami berkonsultasi dengan saya, kita arahkan, apakah kuncinya Bapak Ibu harus mau mengampuni? Selain berdoa, kita harus saling mengampuni. Ternyata dengan saling mengampuni, mujizatnya adalah pemulihan, saudaraku. Sering kita berdoa untuk gereja kita, Tuhan kami hancurkan roh perpecahan, ya. Kita berdoa untuk kesatuan, tetapi kita tidak saling mengampuni. Hasilnya tidak ada. Bukan karena doa itu nggak ada kuasa, tetapi kita juga nggak mau berkorban tentang pengampunan itu sendiri. Ya, kita berdoa untuk pasangan kita kok akhir-akhir ini berubah dan sebagainya. Ampuni, saudaraku. Dengan pengampunan, dengan berkorban, akhirnya bisa mendatangkan berkat dan mujizat. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, ayat 15-16, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
Yang terakhir, bagaimana kita supaya bisa mengalami berkat dan mujizat, ini harus ada kerjasama. Janda Sarfat dengan anaknya, Janda Sarfat dengan Elia, ini bekerja sama. Elia menjalankan perannya sebagai utusan Tuhan. Janda Sarfat menjalankan perannya sebagai pribadi yang harus taat melakukan firman Tuhan. Dan dilakukannya semuanya itu bersama-sama. Akhirnya saudaraku, berkat dan mujizat itu terjadi. Elia bisa menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, Janda Sarfat mengalami pemulihan. Bisa saja hari ini saudara mungkin sedang terbelilit utang yang begitu luar biasa. Mari jangan pernah menjauh dari Tuhan, saudaraku. Terus semakin cari Tuhan. Semakin cari Tuhan, semakin bekerja keras, semakin banyak berdoa. Terus mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama-sama keluarga kita, mari kita bekerja sama. Bersama-sama orang-orang yang dipercayakan Tuhan, mari kita kerjasama. Karena dengan bekerja sama, bukan hanya pekerjaan yang berat menjadi ringan, tetapi di dalam Tuhan dengan bekerja sama selalu ada berkat dan mujizat yang terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama. Semut itu memang kecil, saudaraku. Mengangkat roti yang besar nggak bakalan kuat. Tetapi ketika mereka bekerja sama, jangankan roti, ular yang besar aja mereka bisa gotong, bisa tarik masuk ke dalam sarangnya untuk bisa menjadi makanan bersama-sama. Kerjasama. Kita adalah tubuh Kristus, kita adalah saudara, kita adalah sesama manusia. Mari kita kembangkan ada kerjasama dimanapun kita berada. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, dan saudaraku, pahamilah bahwa Tuhan itu selalu mengerti dan peduli pada setiap masalah yang sedang kita hadapi. Salah satunya dialami oleh Janda Sarfat ini. Tuhan mengerti dan peduli akan kekurangannya, maka dia utus Elia untuk menjadi sarana saluran berkat dan mujizat, menolong sehingga dipulihkan dari kondisi ekonominya yang begitu kritis luar biasa. Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada kita semuanya melalui pribadi, di tempat di mana saja, dan melalui cara apa saja, dan kadang tidak kita duga, saudaraku. Maka intinya jangan pernah putus asa. Tuhan selalu sanggup menolong saya dan saudara. Dan solusi selalu tersedia bagi orang yang taat dan mau bertindak atas dasar iman kepada Tuhan. Taat, setia, dan mau bertindak bukan karena nekat, bukan karena ngawur, tetapi atas dasar iman kita kepada Tuhan. Dan saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Di era Janda Sarfat, Tuhan sanggup menolong dan memulihkan kondisi ekonominya. Kuasa Tuhan juga tidak pernah berubah dan tetap ada sampai hari ini, saudaraku. Maka Tuhan yang sama, yang akan sanggup menolong dan memberkati atas setiap pergumulan Bapak, Ibu, dan saudaraku semuanya. Apapun pergumulanmu, saudaraku, Tuhan berkata, marilah kepadaku. Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan di sini tentang berbicara penyelesaian tentang masalah-masalah yang dari Tuhan. Kelegaan di sini berbicara tentang kemenangan yang diberikan oleh Tuhan. Kelegaan di sini berbicara tentang pertolongan yang tuntas yang bersumber dari Tuhan. Kelegaan di sini berbicara tentang kepuasan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menolong dan memberkati saya dan saudara. Jangan pernah menyerah, saudaraku. Ketika saya dan saudara melangkah bersama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan kuat menanggung segala perkara. Karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semuanya. Kiranya kita semuanya dikuatkan, diberkati, dan jangan menyerah. Tuhan ada dan peduli untuk saya dan saudaraku. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman Allah hari ini. Tuhan memberkati setiap pendengar yang mendengarkan firman Allah ini agar mereka boleh diberkati. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan menolong, memberkati, dan memberikan kemenangan atas setiap pergumulan anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami juga berdoa untuk Radio Buana Asri ini Tuhan yang menjadi saluran berkat. Tuhan terus memberkati bersama karyawan dan karyawatinya. Setiap program-programnya biarlah boleh menjadi program yang berkualitas dan memberkati dan digemari seluruh pendengar secara khusus masyarakat di Sragen. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Berkati dengan keamanan, ketentraman, kemakmuran Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati, dilindungi dari berbagai macam bencana alam, musibah. Tuhan menjaga dan melindungi kami semuanya. Tuhan memberkati pemerintahan bangsa kami dari Bapak Presiden sampai tingkat rendah RT RW sekalipun. Tuhan berkati, beri hati yang takut akan Tuhan, beri hati yang bijaksana, hikmat yang dari Engkau, sehingga bisa memimpin dengan adil, bijaksana dan tegas di negeri yang kami cintai ini. Terlebih Kabupaten Sragen yang dipimpin oleh Ibu Yuni Untung Sukawati, Tuhan memberkati Ibu Bupati kami ini, kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan di dalam memimpin kabupaten yang kami cintai ini. Dan seluruh masyarakat Sragen agar kami boleh bersatu, hidup rukun, guyup rukun, membangun Sukawati atau Sragen yang kami cintai ini Tuhan. Sehingga Sragen semakin maju, aman, makmur, dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudaraku semuanya. Semangat. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukawati.